Halo teman-teman, berikut adalah hasil penjelasan pembelajaran terpadu di sekolah dasar oleh kelompok 10. Berikut ini adalah nama-nama anggota kami yang terdiri dari Angelique Ajen, Christina Angelika, Francisca Yulia, Ignatri Haryati, Nelca Levina Laura, Salva Regina Mundi, dan Tiurma Pancarina. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Katolik, Atmajaya, Jakarta. Nah, terdapat beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai konsep pembelajaran terpadu. Yang kedua, mengenai model-model pembelajaran terpadu. Yang ketiga, mengenai contoh pembelajaran terpadu. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dasar dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Karakteristik pembelajaran terpadu di SD. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau student center. Hal ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Tiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pembelajaran menjadi tidak begitu jelas karena fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan siswa. 4. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan filosofis. Yang dimaksud dengan landasan ini, berbagai pandangan filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Landasan filsafat ini juga menjadi acuan utama yang melandasi berbagai aspek lainnya. Aspek-aspek lainnya dalam pembelajaran terpadu, misalnya perumusan tujuan atau kompetensi dan isi materi. Dalam pandangan filsafat dari aspek tersebut akan berbeda dan bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda juga. Kedua, landasan psikologis berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi teori belajar. Kita akan membahas tentang psikologi perkembangan peserta didik. Ini menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sedangkan psikologi teori belajar memberikan pengalaman bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran terpadu disesuaikan dengan isi atau materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan praktis. Landasan praktis ini diperlukan karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran terpadu secara aplikatif di dalam kelas. Landasan praktis juga sehubungan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu sistem pendidikan. Yang keempat, landasan iptek. Landasan iptek ini ditentukannya proses pembelajaran dari faktor lingkungan dan kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan. Prinsip pembelajaran terpadu terbagi menjadi dua, prinsip dalam proses pembelajaran dan prinsip dalam proses penilaian. Prinsip dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi action yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok.
Yang ketiga, guru dapat menciptakan ide-ide kreatif yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip dalam proses penilaian. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan, pencapaian tujuan, atau kompetensi yang telah disepakati. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu antara lain: yang pertama, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Yang keempat, motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Para siswa akan terlibat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. Model-model pembelajaran terpadu. Model tersarang. Model tersarang merupakan model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Adapun kelebihan, yang pertama, kemampuan siswa lebih diperkaya lagi. Karena selain memperdalam materi, siswa juga memperdalam aspek keterampilan seperti berpikir dan mengorganisasi. Yang kedua, guru memadukan beberapa keterampilan dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu waktu, sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan bisa memadukan kurikulum secara luas. Adapun kekurangan, yang pertama, pelajaran akan menjadi kabur karena siswa diarahkan untuk melakukan berbagai tugas belajar sekaligus. Yang kedua, tujuan utama pengajar adalah penekanan pada materi, tetapi akhirnya bergeser pada prioritas pada keterampilan. Model fragmen, di mana model ini merupakan model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Adapun kelebihan, yang pertama, pembelajaran yang paling mudah disusun, ditambah atau dikurangi. Hal ini dikarenakan perubahan suatu mata pelajaran tidak berpengaruh pada mata pelajaran lainnya. Yang kedua, menggali pengetahuan lebih dalam dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga, guru mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam setiap pengajar. Adapun kekurangan, yang pertama, kurikulum ini merupakan mata pelajaran yang tidak berhubung satu sama lain. Yang kedua, kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Yang keempat, kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman. Dan yang terakhir adalah tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Model terurut merupakan model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan, sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lain. Adapun kelebihan pada model ini, yang pertama, melalui penataan ulang urutan topik, bab, unit, guru dapat menetapkan prioritas kurikuler. Ini jauh lebih baik daripada harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh redaksi buku. Yang kedua, pengurutan yang disengaja pada topik yang berhubungan antara disiplin ilmu dapat membantu siswa untuk memahami pelajaran mereka, baik pada subjek maupun konten. Yang ketiga, pengintegrasian dapat membantu transfer ilmu. Adapun kekurangan pada model tersebut, yang pertama, diperlukan kompromi untuk membentuk model. Yang kedua, guru harus mengalah pada otonomi dalam membuat urutan kurikulum, karena guru bermitra dengan yang lain. Model pasang benang merupakan model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Adapun kelebihan pada model tersebut, yang pertama, guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Yang kedua, peserta didik memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup.
Yang ketiga, keterampilan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa, sehingga tidak ada tumpang tindih. Yang keempat, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku mental kognitif, sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Adapun kekurangan pada model tersebut, yang pertama, hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas. Yang kedua, guru umumnya masih memperlakukan suatu pemahaman keterampilan dan strategi agar dapat memasukkan metakurikulum melalui isi pelajaran. Model terbagi merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Adapun kelebihan dari model tersebut, yang pertama, siswa lebih bersemangat belajar. Yang kedua, meningkatkan aktivitas belajar. Yang ketiga, guru dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Adapun kekurangan pada model ini, yang pertama, memerlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Yang kedua, memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Yang selanjutnya, model terbenam. Model ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Terdapat kelebihan pada model terbenam. Yang pertama, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Kekurangannya, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang selanjutnya ada model jaringan. Model ini merupakan model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga mencari tahu dari berbagai sumber. Terdapat kelebihannya. Yang pertama, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Terdapat juga kekurangannya. Yang pertama, guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Berikutnya, terdapat model-model pembelajaran terpadu di SD. Model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut, diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Terdapat juga kelebihan dari model jaring laba-laba. Yang pertama, adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat menarik. Yang kedua, relatif lebih mudah dilakukan oleh guru. Yang ketiga, mempermudah perencanaan pembelajaran dalam mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Selain itu, terdapat kelemahan dalam model jaring laba-laba. Yang pertama, sulit dalam menentukan tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep.
Yang kedua, model keterhubungan. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Terdapat kelebihan pembelajaran terpadu model keterhubungan. Yang pertama, dengan mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran, siswa memiliki gambaran seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur, dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Selain itu, terdapat kelemahan model pembelajaran keterhubungan. Yang pertama, berbagai mata pelajaran dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait. Yang kedua, isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang ketiga ada model keterpaduan. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran. Berbeda dengan model jaring laba-laba, dalam model keterpaduan, tema yang terkait dan tertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicapai dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Kelebihan model keterpaduan antara lain, yang pertama, memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, mampu membangun motivasi siswa. Selain itu, terdapat kelemahan model keterpaduan. Yang pertama, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya ada contoh penerapan pembelajaran terpadu. Yang pertama ada integrasi melalui pemaduan siswa. Memadukan beberapa kelas menjadi satu kelas, sehingga satu pembelajaran kelas diikuti oleh lebih dari satu tingkatan usia siswa. Misalnya, kelas 1 dan kelas 2 SD diajar matematika secara bersama. Penerapan ini tentunya memerlukan keahlian guru yang kompeten untuk memberikan tugas yang bertingkat, sehingga siswa belajar dari yang mudah menuju tingkatan yang lebih sulit. Contohnya seperti siswa kelas 1 dapat belajar dari siswa kelas 2 yang lebih pengetahuannya, sedangkan siswa yang kelas 2 dapat mengajarkan pengetahuannya kepada siswa kelas 1. Lalu yang kedua ada integrasi materi mata pelajaran. Memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam satu kegiatan pembelajaran, siswa belajar biasanya terdapat berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Contoh penerapan model pembelajaran terpadu. Pertama, model jaringan laba-laba. Yang contohnya, siswa dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema tentang air itu ke dalam subtema. Ya, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, sungai dari PAM yang tergabung dalam mata pembelajaran seperti matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Yang kedua, model keterpaduan. Contohnya, guru menentukan konsep keterampilan dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi seperti bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan IPS. Sekian hasil dari penjelasan tentang pembelajaran terpadu di SD. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.